Harley Davidson, sebuah brand besar yang saya yakin tidak hanya bagi saya tapi juga banyak bikers lainnya yang mengidamkan brand ini sebagai motor impian untuk dimiliki. Halo Autoviewers, selamat datang kembali di channel Autofast. Siang hari ini Autofast kembali membahas motor hasil karya dari Barong Custom Bogor. Basic dari motor ini sendiri adalah Harley Davidson Sportster 48 tahun 2008 yang diubah konsep menjadi flat tracker. Seperti apa saja ubahannya? Tonton terus video ini. Oke, nama gue Hendra Agus dari Barong Custom, yang orang bilang Abah Hendra, ada Abah Barong. Basic dari motor Harley Davidson tahun 2008 dengan kapasitas mesin injeksi kita rubah menjadi karbu dengan konsep flat tracker, cafe flat track. Ya, jadi masuknya ke Neo cafe flat track. Awal dari masuknya motor Harley Davidson ini dengan konsep setengah mateng sebenarnya, nggak full custom di sini, tapi setengah mateng dengan konsep yang kita bilang sih ini model dragster, agak long. Berhubung ini manuver dia merasa agak nyaman semuanya, banyak trouble di sisi penggerakan. Nah, mulai dia mencari rekomendasi bengkel yang siap untuk menggarap, merubah hampir total sih perubahan dari frame ke penggerak yang supaya lebih nyaman buat dia bawa. Jadi kalau hasil yang dia mau, kepingin riding lebih nyaman, lebih responsif. Untuk tantangan dari pengerjaan motor ini ya, karena memang basicnya motor ini motor custom, frame-nya sudah di custom. Ya, mungkin banyak posisi yang nggak presisi. Kalau kita lihat dari proses yang awal pertama datang. Nah, di sini tantangan yang paling terbesar untuk ngebuat frame-nya ini ya, yang paling agak penuh tantangan itu di sesi lengan ayun, karena memang lengan ayun ini kita butuh prediksi kekuatan dari material frame-nya. Nah, sementara material frame yang ada ini, yang pertama awal datang ini memang banyak yang kekurangan presisi, banyak ada bagian pengelasan yang mulai korosi, karena memang datang dia sudah banyak model-model karatan, sudah banyak karatan. Mulai dari awal kita ngebuild customnya ini, kita dari sesi arm kita potong, frame sampai ke mounting armnya. Nah, kita ganti dengan material yang baru. Untuk selanjutnya masalah untuk detail body paintingnya. Body painting ini dia berkonsep kepingin klasik. Bentuknya klasik tapi sporty banget. Jadi pemilihan untuk konsep ini kita konsep dari customer. Cuma untuk pemilihan warna memang kita yang merekomendasi ke konsumen untuk nih kita pakai warna sesuai yang ini ya, biarin kelihatan lebih sporty tapi klasiknya kita dapat. Nah, untuk motif-motifnya itu kan ada beberapa motif yang minimalis sebenarnya gitu ya. Biarin tampak seperti sporty banget. Sport motornya gitu. Nah, kita minimalis. Terus ada beberapa angka angka itu angka dari membershipnya dia di salah satu di klubnya dia itu. Nah, selebihnya itu mungkin dia punya histori dengan angka yang kan memang itu ada angka yang berbeda ya di antara itu ya. Nah, mungkin yang lainnya itu saya nggak tahu dia ada histori apa dengan ada dari angka itu, karena memang nggak sempat dijelaskan sama customer. Iya, sementara itu dari requestan dari customer sendiri, ya buat kita sih ya unik gitu ya. Ada satu. Nah, ini tantangannya juga untuk membuat masalah stripping ya, kalau bilang itu motif gitu ya. Cara maduin
hurufnya sama motifnya itu, ya kita harus hati-hati lah, jangan sampai sembarangan ya. Terus dimensi sama alurnya si itunya juga kita harus jeli gitu. Nah, selesai dari pengecatan. Ending dari pengecatan itu sudah selesai, serah terima untuk customernya. Ya, alhamdulillah si customer itu merasa takjub, bahkan sampai dia bilang, wah ini motor seperti kayak di toko. Dia itu yang saya sempat alhamdulillah kalau dapat apresiasi dari konsumen itu, hasil kerja kami ini merasa puas. Memang itulah apresiasi yang paling terbaik buat saya ketika konsumen merasa puas. Oke, untuk para teman-teman yang pencinta modif lobster ya, kalau mau merekomen hasil kerja kami ya, yang terletak di daerah Babadak, masuk ke dalam ya, dari daerah Tajur Katulampa, yang bernama bengkel Barong Custom. Baik, untuk para rekan-rekan kalau mau ngebuit dengan konsep apa aja, mau ngebuit motor, mau custom body paintingnya, atau mau sistem mau model-model apapun, kita siap terima. Semoga hasil dari kami ini ya cukup puas ya. Yang selama ini perjalanan alhamdulillah tidak ada trouble, ketidakpuasan pada konsumen. Itu bakalan kita jaga. Mulai dari cover headlamp, tangki, bodi tengah hingga ke belakang dibuat custom oleh Barong menggunakan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Stop lamp minimalis terletak tersembunyi di bawah single seater sehingga tidak mengganggu tampilan keseluruhan motor yang clean dan simple. Sebelum dirubah menjadi bentuknya yang sekarang berkonsep Neo Flat Tracker, motor ini sudah di custom di bengkel lain dengan konsep dragster. Mungkin karena bosan atau dirasa kurang nyaman, pemilik motor mempercayakan Barong Custom untuk mengcustom ulang motor ini dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Selain ubahan dari sektor bodi, tampilan, dan kaki-kaki, ubahan terbesar di motor ini ada pada sektor mesin. Dari yang awalnya menggunakan sistem injeksi, dirubah menjadi karburator. Oleh Barong Custom, ubahan ini dirasa perlu untuk mendapatkan tarikan mesin yang lebih responsif dan karakter suara yang lebih gahar. Swing arm atau lengan ayun dibuat custom oleh Barong menggunakan pipa tubular seamless setengah inch dengan ketebalan 6 mm ditopang oleh plat setebal 1 cm. Sekarang kita bahas sektor kaki-kaki. Mulai dari suspensi depan upside down limbah dari Kawasaki ZX 1000, suspensi belakang produk aftermarket dari brand Daytona, sedangkan frame satu set juga merupakan limbah dari ZX 1000 dengan profil ban 120/70 17 inch untuk bagian depan dan 190/50 17 inch di bagian belakang. Oh iya, satu lagi, di bagian pengereman diapit kaliper rem Tokicho yang juga limbah dari Kawasaki ZX 1000. Dari posisi berkendara, untuk saya yang memiliki tinggi badan 174 cm, kaki jelas menapak sempurna karena posisi jok motor yang rendah. Tubuh bagian atas tidak terlalu menunduk karena posisi stang yang lebar dan tidak terlalu jauh. Ditambah suspensi belakang yang empuk, meski hanya mijil singkat motor ini, tapi saya yakin untuk diajak berkendara jauh atau touring pun, motor ini saya rasa cukup nyaman. Untuk akselerasi, mesin Harley-Davidson dengan kapasitas 1200 cc tidak perlu ditanya lagi. Mesin serasa ingin terus digas di kecepatan tinggi. Kegantengan motor ini dibuktikan dengan banyaknya mata yang melirik pada saat saya pakai berkeliling di jalanan yang cukup ramai. Tambah suaranya yang menggelegar, dijamin jadi pusat perhatian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan komen. Ciao!